Ya, itulah tafsir tentang menolak keburukan dengan kebaikan. Sudah selesai ciri-ciri ulul albab. Sekarang lanjutannya balasan, ya, ganjaran bagi ulul albab. Dibaca pada sebul ayatnya, nanti Pak Bambang membaca terjemahannya. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Subhanallah. Yang artinya yaitu surga adem. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan mereka. Sedangkan mereka masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah Bapak Ibu, inilah balasan bagi ulul albab. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden. Bapak Ibu, Aden itu nama surga. Ini tafsir sebagian ulama. Yang lain, Aden artinya lah tempat yang kekal, tempat yang abadi. Jadi surga sebagai tempat abadinya, tempat kelanggengannya. Itulah balasan bagi ulul albab yang sifat-sifatnya tadi ada berapa? 9. Dari orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan seterusnya. Terakhir, orang yang menolak keburukan dan kebaikan. Apa balasannya? Jannatu adnin. Masya Allah Bapak Ibu, ini penting kita diingatkan. Kenapa sih kita kadang-kadang orang begitu greget Pak, kurang respect, kurang tertarik dengan surga itu. Makanya biasa-biasa saja. Halo Bapak Ibu, coba umumnya Pak, diumumkan door prize. Umumnya Pak, yang hadir ini akan dapatkan hadiah apa Pak? Pak, diambil Pak, dikocok nama fulan, Pak, tepuk tangan nanti. Betul Pak? Kenapa? Kelihatan. Suka, senang, padahal hanya kompor gas. Hanya Pak, hanya kompor gas. Segitu antusiasnya sorak-sore Pak. Padahal apa? Hanya kompor gas. Ini surga Pak. Kok santai-santai saja? Ada apa Pak dengan surga? Jamaah, ini penting Pak. Kata para ulama Bapak Ibu, kalau ada orang dicubit kok nggak sakit, apa? Cubit kok nggak sakit, namanya orang apa? Orang stroke, maaf Om. Itu sakit. Dapat hadiah kok nggak suka, juga sama orang sakit. Mestinya Bapak Ibu, kalau ada kabar gembira, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Bahasa tepuk tangan, memang. Kabar buruk, menangis. Itu yang masih sehat hatinya. Yang masih sehat hatinya. Nah kita waktu tadi, jannah, ya biasa saja. Kok kayaknya aku ke surga? Enggak dong. Karena Bapak Ibu, mohon sering baca tentang sifat-sifat surga. Tolong dibaca Pak, direnungkan kayak apa itu surga. Apalagi tadi Pak ada berita gembira Pak, masuk surga bersama dengan para leluhurnya. Masya Allah Pak Bambang. Bersama siapa? Para leluhurnya, orang tuanya, pasangan-pasangannya, bahkan anak keturunannya Pak. Betapa bahagianya Pak di surga dengan semua keluarga besar. Betul? Betul Pak? Ya kok santai saja? Oh dong. Ya apa? Itulah dengan Bapak Ibu, memang hati kita maaf mungkin kurang fresh ya, kurang sehat. Nah, sama Bapak Ibu, yang menyehatkan badan kita, jasmani kita, Bapak Bu, makanan minuman, betul? Ya. Hujan-hujan, gerimis Bapak Ibu,
minum panas mapiar. Itu sehat gubis. Itu sehatnya jasmani. Kalau sehatnya rohani Bapak Ibu, bukan gobjus badannya Pak, gobjus mata airnya atau air matanya. Apa? Air itu sehatnya rohani Pak. Kalau ada kabar gembira kok berbesmili, oh itu hatinya sehat. Sama halnya dengan ketika ada sedih maka juga nangis, itu hatinya yang sehat. Senang nggak nangis, susah nggak nangis, oh itu hati udah nggak sehat. Paham? Nah sekarang pertanyaannya, apa sih ya vitamin nutrisi untuk kesehatan rohani? Apa Pak? Zikir pada Allah. Zikir pada Allah. Karena Ibu Bapak, orang yang memikir sampai nangis itulah orang yang satu di antara 7 yang dinaungi di pada masa nanti. Orang yang yadkurunallaha khalian wa fadat ainahu. Zikir malam siang juga boleh, sendirian nyepi sampai berbesmili air matanya. Itulah orang yang sehat hatinya. Sehat hatinya. Bapak Ibu, memang kita harus sering memuji, bukan uji lab, uji kesehatan jiwa, kesehatan hati. Caranya dengan zikir. Apa Pak? Zikir macam-macam, termasuk tadi menjenguk orang sakit, jenguk orang yang sedo, ziarah kubur. Ibu pernah ziarah kubur? Pernah ziarah kubur? Ziarah Pak, silakan boleh. Tapi jangan sering-sering. Ibu boleh. Ini serius. Aisyah ziarah kubur. Siapa? Aisyah, istri ziarah kubur. Gak dilarang Nabi. Lebih-lebih Bapak. Zurul kubur. Ziarah kuburan. Ziarah apa? Kubur. Itu menyehatkan hati Bu. Menyehatkan hati. Kuburan siapa? Ya siapa saja. Lebih-lebih orang dekatnya, orang tuanya, pasangannya, anaknya, keluarganya. Jangan kubur. Berdiri Bapak Ibu ke samping. Halo, itu adabnya. Jangan duduk ya. Berdiri. Nah, diri menghadap kubur Bapak Ibu. Bayangkan semuanya. Kenangan indah masa lalu dengan orang tua. Halo, coba berdiri di pusara ibunya, bapaknya. Buka memori semuanya Bapak Ibu. Mengenang kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, nangis Bu. Iya, dulu ini ibu yang gendong saya, yang mengasuh saya. Maaf. Ingat gak Pak? Bu, ingat gak? Ketika disusui Ibu, ingat gak? Oh digendong ingat? Disusui gak ingat? Saya masih ingat. Ya. Mungkin bayi kuno ya mungkin ya. Betul, saya masih ingat. Masya Allah. Jarang yang masih ingat tuh. Digendong, dikeloni, disuapi Pak, dimandikan Pak, dikosok itu reget-reget Pak. Masya Allah, diberi ya Allah, ditangisi ibu. Halo Pak, ingat ya, datang kuburnya Pak. Bapak itu menyehatkan hati. Ayah juga sama Bapak. Halo Ibu, dia sudah tinggalkan pasangannya, ada nggak? Ziarah Ibu. Ya Allah Pak Edole, mau Mas? Kenapa? Itu menyehatkan. Nah, kembali pada ayat Bapak, kenapa kok hati kita kok nggak begitu sensitif? Kenapa? Memang sudah banyak dosa, karenanya itu hati yang sakit. Jika surga kok biasa saja. Padahal jannatu adnin, surga adn, taman-taman yang abadi. Itulah balasan bagi ulul albab. 1.
Di sana bersama siapa? Wa man sholaha min abaib, bersama orang-orang solih dari kakek moyang. Orang-orang sholaha, Bu, yang solih. Halo. Bersama siapa? Wa man sholaha, orang yang solih. Maaf, berarti yang nggak solih lupakan. Kenapa? Nggak akan ketemu di sana. Beda gunanya, beda temannya, Pak. Ini penting, Bapak Ibu. Ya. Ini agak melebar biar paham Bapak Ibu ya. Yang nggak solih, Pak Bu, sejak di alam kuburnya sudah dipisahkan. Sejak di alam kubur, Bapak Ibu. Itu kenapa alhamdulillah Bapak Ibu kita sekarang ada gerakan makom muslim, makam yang islami. Kenapa, Bu? Tidak boleh campur dengan yang lain. Sejak dikubur sudah pisah, Bapak Ibu. Segitunya. Sudah latihan pisah dulu. Kenapa? Nanti di surganya yang soleh saja yang kumpul. Yang soleh saja yang kumpul. Yang nggak soleh nggak kumpul. Jelas teksnya. Wa man sholaha, orang-orang yang soleh dari abaihim, kakek moyangnya atau nenek moyangnya. Berarti Bapak Ibu kita akan ketemu dengan Bapak, kemudian dengan Ibu, dengan siapa? Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Bu, semuanya ketemu Bapak Ibu. Ustaz, kalau ketemu Mbah, kenapa kurang asik dong? Kurang asik. Itu nanti dunia Pak Bu. Betul kan? Hari ini Pak anak muda ngobrol dengan orang tua apa? Enggak nyambung. Ya kan sekarang di dunia nggak nyambung. Di surga ketemu nggak nyambung, nggak gitu. Kenapa? Nanti kakeknya neneknya kembali muda semuanya, Pak. Sehingga obrolannya nyambung, Pak Gayeng. Paham, Pak? Itu bayangannya. Jangan bayangin Pak Kakung kasih duit 50 dijajan, enggak. Obrolannya nggak nyambung. Hari ini nggak nyambung, Pak. Kenapa? Yang tua nostalgia masa lalu, ngarit, mikul luku, gitu. Ke sawah. Anak-anak sekarang, Pak, betul, nggak nyambung betul. Hari ini Pak orang tua, riwul, gatot, ya. Anak muda, racikan. Di surga, Pak, semuanya sama mudanya. Mbah Kakungnya, Mbah Punya sama, sehingga seleranya sama. Luar biasa, betul. Itulah balasan orang yang di surga. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, bersama dengan pasangannya. Bapak Ibu jamaah ya, memang ada hukum itu Allah yang berfirman boleh muslim berpasangan dengan non muslim, boleh. Tapi yang lakinya muslim, perempuannya non itu boleh. Tapi dari orang Yahudi Nasrani itu hanya di dunia ketemu, Pak. Ini sama nggak ketemu. Jamaah. Di dunia boleh nikah dengan non muslimah, boleh. Tapi yang ketemu di dunia tok. Senangnya di dunia tok. Itu kenapa Pak utamakan yang sesama muslim? Kenapa dunia akhirat? Di dunia ketemu, di akhiratnya ketemu. Alhamdulillah. Nah, pilih kunci Pak. Dunia tok atau dunia akhirat? Tenane. Wa azwaji, ketemu mereka. Tapi juga yang sholaha, yang solih, artinya yang seiman. Kalau nggak seiman, babu nggak ketemu. Orang tuanya sekalipun, suaminya sekalipun nggak akan ketemu, anaknya sekalipun nggak akan ketemu. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunannya ketemu, babu. Kalau Bapak Ibu, kalau kita tadi takziah menghibur mereka, Bapak Ibu, kalau doanya yang hidup, Bapak Ibu, moga-moga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Yang dikubur kita doakan moga-moga dapat rumah lebih baik lagi daripada rumahnya di dunia. Pasangan teman yang lebih baik lagi. Kenapa, Pak Bu?
tadi begitu, karena ada yang dunia itu nggak nyambung. Ya, akhirnya apa? Nah, jadi yang sesama solih. Bila ibu bapak, kalau ingin kemudian anak-anak di akhirat nanti, maka juga pimpin nanti anak yang solih, yang ya, kalau enggak itu enggak akan ketemu. Lanjut Pak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Di surga, masya Allah. Kemudian di sana ada malaikat-malaikat yang keluar masuk, menyampaikan salam, hiburan, masuk mereka dari min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Berarti pintunya banyak. Berarti surga Pak, istilahnya banyak pintunya, berarti besar. Kalau ada rumah hanya satu pintu berarti kecil, banyak pintu besar. Ini Pak ya, surga min kulli bab, banyak pintunya, menambahkan betapa luasnya istana di surga. Itulah balasan bagi siapa? Ulul albab. Berikutnya, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. yang artinya Malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya, karena kesabaranmu. ya. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan. Baik, ini kata siapa Bapak Ibu? Malaikat. Pada siapa? Ahli surga, penduduk surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Ada dua makna salamun. Pertama, ini ucapan sapaan salam. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Nah, mendoakan keselamatan. Yang kedua, salam berarti ucapannya semuanya menyejukkan, menyelamatkan, menghibur. Bapak Ibu malaikat nanti akan menghibur kita dengan ucapan yang baik. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasanya. Malaikat keluar masuk, Assalamualaikum, apa kabar, silahkan ambil itu jangan semuanya Pak. Itulah malaikat yang keluar masuk ke surga menghibur kita. Kenapa demikian? Bima sabartum, karena kesabaran. Karena Ibu, Bapak, tadi ada 8 atau 9 ulul albab. Coba sekarang Pak, hanya satu dok yang disebutkan. Baru satu. Nanti ada berikutnya. Ini surga karena kesabaranmu. Karena apa? Kesabaranmu. Bukan karena yang lain-lain. Kenapa diutamakan kesabaran Pak? Luar biasa. Sabar luar biasa. Ini surga karena kesabaranmu. Ibu, surga karena apa? Sabar yang bagaimana Bu tadi? Sabar beribadah, sabar menghadapi musibah, sabar meninggalkan maksiat. Ini Bu balasannya surga. Alhamdulillah. Halo Pak, surga Pak, ini surga. Kenapa? Kesabaranmu. Dulu yang sok mengut sabar. Kok kerasa ya Bu? Ibu ya. Kenapa? Kesabaran bima sabartum. Wa ni'ma uqbadarilah, nikmatnya atau sebaik-baiknya tempat kembali di akhir yaitu surga. Wa ni'ma uqbadar, inilah senikmat-nikmatnya tempat kembali di akhir. Bagi siapa? Orang yang sabar adalah ulul albab. Terakhir, والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Yang artinya orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah ya, setelah diteguhkan. ya,
membutuhkan apa yang diperintahkan Allah Ya. untuk disambungkan seperti silaturahmi Ya, dan berbuat kerusakan di bumi. ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Masya Allah Bapak Ibu. Jahanam. Halo, perhatikan Bu. Ulul albab tadi di antara kriterianya adalah orang yang memenuhi janji. Fokus. Siapa ulul albab? Orang yang memenuhi janji. Orang yang menyambung satu rahim. Nah, dibalik Pak, apa konsekuensinya? Apa hukumannya ketika mereka memutus hubungan? Orang yang mengingkari janji. Ini Pak. Jadi sebaliknya. Apa balasannya? Ulul albab surga. Sekarang yang memutus hubungan apa balasannya? Nah, laknah, kutukan. Orang yang kuduna hadallah, orang yang memutus janji dengan Allah dan memutus silaturahim dan merusak di muka bumi, wa yusduna fil ard, ulaika laknah. Bagi mereka kutukan, laknah. Nama Pak? Laknah itu apa? Kutukan. Kutukan itu apa? Ya. Nah, laknat itu namanya diputus dari rahmat Allah, alias tidak dirahmati Allah, tidak disayangi Allah. Bayangkan Pak Bu, bayangkan Pak, di akhirat semua sudah habis Pak, putus hubungan silaturahim dan yang lain. Hanya Allah kok satu-satunya harapan, kok diputus. Suami sudah jauh, istri jauh, anak jauh. Wa idza ja'atis sakhah, kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudaranya kabur, wa ummihi wa abi, orang tuanya kabur jauh, wa sahibati, istrinya apalagi disi kabur, anaknya lari. Terus satu-satunya hanya Allah doa harapannya, kok diputus. Terus dengan siapa kita berharap? Itulah laknat. Itulah laknat, dikutuk oleh Allah di akhir. Bayangkan Bu sekarang di dunia, halo, di dunia, betonggonya nggak baik, dicotak, karyawan nggak baik, dicotak, betul? Saudara semuanya putus, tinggal satu-satunya tok istri, umpamanya. Harapannya siapa? Istri. Koyo meneng ke bojo. Siapa lagi Pak? Ya? Keluar rumah, tonggo nggak nyopo. Masuk kantor semuanya diam. Keluarga nggak ada yang datang, jauh. Masih ada istri lumayan. Masih ada apa? Istri lumayan. Lah kok istri meneng wae. Nah, apalagi Bapak Bang? Nah, apalagi Bu? Itu akhirat semuanya jauh dengan Allah doa harapannya. Lah kok diputus? A'udzubillah min dzalik. Disapa tidak, ditegur tidak, dipandang tidak. Ada yang gitu. Ya. Orang yang diputus oleh Allah, tidak. Wala yukallimuhum, disapa tidak, wala yuzakihim, diampuni tidak, disapa tidak, dilihat tidak. Terus walau adab, hanya adab dok. Itulah orang-orang yang merusak, memutus hubungan dengan Allah dan memutus silaturahim, bahkan dia merusak di muka bumi, dilaknat oleh Allah dan yang wasu'u ubadar. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Bagi siapa? Orang yang tadi Pak Bu, sebaliknya ulul albab itu orang yang memutus hubungannya dengan Allah, dan silaturahimnya diputus, bahkan dia merusak di muka bumi, maka adalah laknat putusan Allah dan neraka jahanam, seburuk-buruknya tempat kembali. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu tadi kajian kita. Pertama tentang balasan bagi ulul albab, yang kedua adalah siksaan bagi orang yang merusak hubungannya dengan Allah,
dan memutus silaturahim. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, ya, cukup jelas nih. Kita doakan almarhumah dan yang sakit tadi Pak Budi dengan Bu lihat tadi. Baik, mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i was-sajil barad wa naqqiha min khotoya kama yunqas sawbul abyad min ad-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitha bil qawli sabit. Allahumma sabbitha bil qawli sabit. Allahumma sabbitha bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nas habil ba'sa isfi Pak Budi dan Ibu Sri Hatati isfihima wasfimatul muslimin isfihima wasfimatul muslimin isfihima wasfimatul muslimin isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu pengumuman Bapak Badar pengajian Lonsai. Bapak Ibu mohon rawuh ini undangan sekaligus ini kehadirannya pengajian akad terakhir Pondok Al-Mi'raj besok hari Ahad pagi insyaallah jam 6 ya. Pengajian lontong sayur. Pengajian lontong sayur singkatnya Lonsai. Kata Pak Jadi rawuhnya Bapak Ibu di silaturahim juga memampurkan kepada kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Terus monggo Bu pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon Ustaz nanti ini untuk kajiannya selesai ini libur atau tidak, tadi mohon informasinya. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk info pada pagi hari ini pondok terkumpul Rp1.010.000 dan untuk pengajian Rp299.000. Barakallahu fi rizkikum. Amin. Untuk penyedia snack Selasa depan, untuk ini kalau libur berarti kelompok ini untuk pas waktu masuk pengajian ya. Kelompoknya Ibu Marjunani, Ibu Esti, Ibu Eni Kuntarti, dan Ibu Ika Wiju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini hari-hari Judak Nasional. Halo? Hari-hari apa? Hari Judak Nasional. Liburan anak-anak Bapak Ibu, insya Allah